Kesimpulannya Bapak Ibu hormati, dari Quran surat Al-Anfal ayat kedua tadi Allah menjelaskan ciri orang yang beriman itu salah satu diantaranya mempunyai hati yang bersih dan punya kontak selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontaknya apa? Kontaknya itu gemetar, segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tawar menawar ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan atau melarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita witi kena doa sarangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra dzati taqwa wa taquna ya ulil albab. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para jemaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian jam menika kita tasih diparingi kathah sangat nikmat. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Boten saged kita etang luar biasa Rahman Rahimipun Gusti Allah datang kula panjenengan. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah, nikmat kesam. Maya kula panjenengan saged ngraosaken ginakaken nikmat Gusti Allah SWT insyaallah. Nika wujud kita saged ngraosaken hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mugi-mugi wujud ibadah kula panjenengan syukur Allah SWT insyaallah. La in sakartum la azidannakum.
la azidannakum, ajeng ditambahi, akan ditambahkan nikmat pun dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam bentuk yang lain, diganti dengan yang lain. Yang tidak semua manusia tahu. Sebab niku gumantung sangat kalian ilmunipun masalah syariat agama Islam. Salawat dan salam mugi-mugi tansah kaunjuk terlimpahkan kepada uswah kita, utusan Allah yang khataman nabiyyin, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi ini kula pengen ngajak Bapak Ibu kita mengkaji Quran ingkang wau kula waos wonten rakaat pertama. Quran surat Al-Anfal. Al-Anfal itu berbicara tentang harta rampasan perang. Surat nomor 8 ada di juz yang ke-9. Itu Quran surat Al-Anfal. Nek wau kan kula waos naming 5 atau 7 ayat yang saya baca. Yang akan kita bahas adalah ayat yang nomor 2. Quran surat Al-Anfal ayat nomor 2. Al-Anfal itu jumlahnya 75 ayat. 75 ayat disebut surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah, kecuali ayat nomor 30 sampai dengan 36 itu diturunkan di Makkah. Quran surah Al-Anfal ini diturunkan setelah surat Al-Baqarah, walaupun penempatannya diurutkan setelah selesai surat Al-A'raf. Ya. Al-A'raf kan 7, Al-Anfal itu 8. Ayat yang nomor kali itu yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan iman seseorang. Pulau panjangan berarti berkaitan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berarti nggak kula panjenengan yang beriman, bukan orang-orang kafir. Yang dimaksud al-mu'minun adalah orang-orang Islam. Di luar Islam tidak disebut orang mukmin, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sinten? Alladzina idza dzukirallah, yang apabila mereka disebut nama Allah, mendengar nama Allah SWT, mireng orang yang zikrullah, mendengar kalimat-kalimat thayyibah, niku naminipun zikrullah nggih, zikran katsira, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah niku kathah. Nah, kita bibar salat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar nggih. Itu kalimat thayyibah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat thayyibah sedaya. Kula dikirimi foto-foto niku jamaah haji ngang saweg nglampahi ibadah haji, ketingane seneng banget nggih nembe umroh nggih. Bunga banget. Ora ana sing susah wae. Wong saniki iki zaman IT nggih. Zamane kula riyen kan angel, urung ana foto-foto sih. Saniki teng pundi-pundi selfie bar tawaf, murine Ka'bah selfie rombongan. Ana sing selfie ya ijen-ijenan, ana sing selfie mungkin regunan, kirim kabeh ya. Karena seneng. Nah, ana wong munggah haji ora seneng berarti ya kewalik ya. Kudune wong munggah haji niku pancen seneng. Nek ora seneng ya berarti ya innamal a'malu binniyati diragukan. Itu perbuatan hati sedaya nggih. Ibadah itu perbuatan hati. Bila alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, mendengar nama Allah SWT, wajilat. Wajilat itu apa? Kontak, tersentuh hatinya. Hati yang disebut dengan qalbu.
hati yang paling dalam ana. Qalbu itu kan tingkat yang nomor 3. Ada fuadun, ya, sirun dan sebagainya, yang paling dalam ana. Tersentuh hatinya mendengar kalimat-kalimat thayyibah, mendengar zikrullah. Ya monggo niki ingkang saged jawab ya Bapak Ibu sedaya. Kinten-kinten nek kula pengen mireng adzan itu kan zikrullah lho Pak. Adzan itu zikrullah. Pagi-pagi bersaut-saut alhamdulillah Banjarnegara niki jen luar biasa. Bersaut-saut suara adzan. Wonten sing ngagem adzan awal jam 3 adzan awal. Wonten sing mboten ngagem adzan awal itu mboten masalah. Itu zikrullah. Setelah itu juga sebagian besar masjid mengadakan kuliah subuh di hari Ahad. Mengewonten malih kuliah duha dan sebagainya. Dalam rangka zikrullah setuju. Mila Al-Qur'an itu isinya basyira wan nadhira. Wa nadhira itu untuk tazkir, mengingatkan kita. Tazkir itu mengingatkan, zikrullah itu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hatinya. Gemetarin wonten kontak nyambung maksudnya nggih. Iki kata bapak-bapak ibu-ibu nek panjenengan nyepeng niko kabel listrik nek boten nyetrum berarti orang nyambung. Tapi arusnya mati, apa sing nyekel sing mati? Kan warna loro. Nek wonten arus kan mesti kerasa. Nah, kula panjenengan nggih sami. Begitu mendengar adzan paling boten alhamdulillah ya Allah. Begitu luar biasa ya. Enjang-enjang nikmat fungsi Allah SWT. Kula panjenengan jam 3 mohon siap-siap ajeng tindak teng masjid resik-resik lan sapiturutipun dengan tenang, seneng, mboten nonton raos kepaksa. Itulah bentuk nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila di hadapan mereka, di pendengaran mereka dibacakan ayat-ayat Allah, ayatuhu zadathum, bertambahlah, zadat itu naik, meningkat imannya. Terus mengatakan diwawasakan ayat-ayat Al-Quran, sinoso mayoritas umat Islam Indonesia ini orang ngerti maksudnya, orang ngerti maksudnya Al-Quran. Tapi paling boten secara umum ini ngertos, paling boten secara umum. Kula panjenengan tidak mengerti artinya saja, senang mendengarnya saja sudah luar biasa. Sing repot li wis ora ngerti artine, rungokna sebel kan nggih. Ya. Tapi ya memang kula panjenengan maos Quran ya harus tahu waktu juga lah. Mana jam 1 bengi orang member lah. Maos Quran lho Pak, jam 1 bengi be mukan ana sing lagi sare apa maning musik-musik tekan 1 bengi ya adoh banget ya. Wong kita membaca kalimat thayyibah saja itu harus tahu waktunya, menempatkannya di mana. Zadathum imana, meningkatlah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah imannya pun. Lah tambah niku kula panjenengan raos alhamdulillah ya Allah. Tresna banget Gusti Allah datang kula panjenengan. Cobi nek dalu-dalu kita tafakur mikir luar biasa Pak. Begitu banyak nikmat ingkang kula panjenengan raosaken. Begitu berakhirnya waktu terus berputar waktu nggih. Kula niku kadang-kadang mikir ya Allah ya Rabbi ya. Ora kerasa. Jebule sudah begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemutan den anaknya gen cilik-cilik niku gurune Bu Am niku gurune anaknya kula. Isi caranya umbelan dan sebagainya. Siki bocah malah wis duwe anak. Wong kala kalian mbak beda biyen pada dinas isi bareng ngaji, pada purna kabeh pada tua sebuling ya. Ada Pak Caturnya mian isi dinas ya gagah ya Pak Catur ya. Suara dinas ya pada baik Pak Wahyu ya. Begitu cepatnya waktu. Ini ayat Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Nah, kalau panjenengan menit pengilon ningali wajah kula panjenengan subhanallah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Paring waktu mohon itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon sing mboten diparing waktu seketik tok ya.
sampai ada yang melebihi usia Rasulullah. Kula ini pun melebihi usia Rasulullah loh Pak, 63 tahun. Berarti kan di atas usia Rasulullah. Itu kanugerah yang luar biasa. Maka zadathum imana, bertambahlah iman mereka karenanya. Karena apa? Karena mendengar ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kula rumiyin nika pas sinau nggih, pas golek ilmu nika dereng ngertos tujuanipun. Ning begitu selesai kita gandengkan dengan Al-Qur'an Karim ternyata luar biasa. Wong kula rumiyin niku sinau matematika niku ora mudeng ya, karepe nggo ngapa niku. 8 semester sinau matematika sing nggo ngapa jane. Oh nggo golek duit jebule. Terus sinau maning geologi pertambangan nggo ngapa jadi ya golek duit asline. Tapi ternyata itu di dalam itu ada ilmu pengetahuan. Kula kali Pak kuliahnya nggih, mendet matematika dan geologi pertambangan. Mila kula kan apal Banjarnegara niki. Daerah Banjarnegara kula apal. Mana daerah batuan bekunya, mana daerah batuan sedimen, mana daerah yang bergerak sesar dan sebagainya wonten. Kula kagungan petahe daerah Banjarnegara. Nek Banjarnegara Serayu bagian inggil niku daerah batuan beku. Serayu ngandhap niku batuan sedimen. Sedaya kan wonten kapuripun bila Pak Bambang Sutarno pundi Wiramastara niku bisa jadi anggota DPR mergo niku. Batu kapur niku, pasir niku. Tak sampai tak Gusti Allah niku. Nek kita bersyukur Allahu Akbar luar biasa. Mila leres. Allah mengatakan akan menaikkan derajat orang yang berilmu pengetahuan. Jadi akan diangkat derajatnya fid dunya wal akhirah. Nah, ilmu pengetahuan kalau wa menika kita landaskan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Samun mireng mendengarkan gemetar hatinya fatawakkal Allah. Ini adalah puncaknya umat Islam. Usaha, kemudian usaha dengan maksimal, berjihad, berdoa, setelah itu fatawakal Allah. Niku sinten alladzina yu'minu wal alladzina yuqimunas sholata. Orang yang mendirikan salat. Betul ngelampahi toh, tapi mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menyisahkan, membagikan harta yang Allah titipkan kepada mereka akan dibagikan pada saudaranya yang membutuhkan, para fuqara wal masakin, jihad fisabilillah, dan orang-orang yang membutuhkan, termasuk mungkin kalau panjenengan pas dong Idul Korban kan kita berbagi bersama-sama. Mila Bapak hormati dari Quran surat Al-Anfal ayat kali kolom menika yang inti pertama tanda orang yang beriman begitu mendengar kalimat-kalimat thayyibah Al-Qur'anul Karim, mendengar zikrullah, gemetarlah hatinya. Matur nuwun Mas. Gemetar niku bahasa binarong apa? Derdeg ya Pak Wahyu ya. Gemetarnya derdeg boleh nggih? Anak kontak ya. Jadi anak kontaknya pun caranya anulah nek cara umum nih ngaten panen biar lah Pak Arsono isi nom ya, isi nom urung ketemu karo Mbak Beda lah, isi seneng-senengan demi kerungu jenenge tak kok sangat tek nah niku jenenge gemetar mau kan ya. Caranya apa nek wong Jawa yang-yange disebut nih yang-yangku, nah maksudnya gitu nggih. Sama ketika kita cinta kepada Allah, ada nama Allah yang kita dengar, gemetar hati kita. Oh, ini yang aku cintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tersana datang Nabi Allah Muhammad SAW, ada orang menyebut Nabi Muhammad, kita kontak sallallahu alaihi wasallam. Coba ini enjing-enjing saniki panjangan buka TVRI, Pak. Kan ceritanya daerah-daerah Mekah. Cerita rumiyin Nabi Ibrahim ajeng nyembelih putrane, cerita Jabal Uhud, malah kalau wingi kula dikirimi video nggih tentang jasadnya paman Rasulullah Hamzah
yang sudah 14 abad meninggal dunia ternyata masih utuh. Inilah ayat Allah SWT. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang syahid itu mati, mereka tetap hidup. Wala takunu kalladzina nasullah, kata Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah kan nonton jelasakan ada. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang syahid itu mati, mereka tetap hidup. Ternyata bener. Pulang dari yang pas nih, ngetaken datang kuncen ini, di mana makamnya paman Rasulullah Hamzah, itu yang paling tengah. Beliau malah menceritakan tuh, terjemahkan kalian mahasiswa sebelah kulon. Itu makamnya paman Hamzah itu dulu pernah akan dipindah, akan ditempatkan di tempat yang lebih baik. Begitu dibongkar, ternyata jasadnya masih utuh. Tasik yang urip dulu Pak. Bahkan kalau ingin diceritakan, kalau dikirimkan, begitu jasadnya diangkat, itu dadanya masih terbelah, masih mengeluarkan darah segar ketika beliau wafat waktu perang Uhud itu. Ini luar biasanya Allah menjaga orang-orang yang jihad fisabilillah. Nah nek kula pengen saged mekaten iki luar biasa nggih. Lah nek Mbah Buyut kula panjenengan kali balung-balung etok mbok nggih. Kula kadang mikir ya Allah ya Rabbi, paman Hamzah saja seperti itu otomatis Rasulullah kayaknya lebih dari itu. Karena Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa malih sahabat Umar, Abu Bakar As-Siddiq kadosipun kayane ikin utuh loh jasadnya, kayane loh Pak. Mila nek kula panjenengan boten saged takziah wonten makamipun Rasulullah paling boten ngendonga nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqni fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Gusti Allah, izinkan aku bisa takziah ke makamnya Rasulullah SAW. Nek mboten izinkan aku mendapatkan syafaat darinya ya Allah. Nek mboten Gusti Allah izinkan aku kula mangke saged pinanggih wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki wajilat qulubuhum. Gemetar hati, ada keinginan bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah. Kinten-kinten ibu-ibu pengen ketemu boten kali Ibunda Aisyah, kali Ibunda Khadijah. Pengen mesti nggih. Kalau kadang-kadang membayangkan begitu indahnya akhlak mereka ketika mereka menjalankan syariat agama Islam. Nah, di sini bertambah imannya ketika mereka menyentuh atau mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita gandengkan nonton Quran surah Al-A'raf nih kok ayat 98. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Akan disediakan neraka jahanam untuk jin dan manusia yang hatinya tidak tersentuh. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya tidak tersentuh mendengar kalimat-kalimat Allah SWT. Hatinya tidak tersentuh mendengar ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Akan disediakan neraka jahanam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah mungkin kalau pengen begitu mendengar kayak sekarang kan bisa lewat IT, lewat video, lewat televisi, paling boten tersentuh hati ini pun ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ampun ngantos nonton TV, anak semaca Quran channelnya diganti, golek dangdut, baiklah. Sebab apa? Ketika kita akan tidur saja, kita ingat pada ayat-ayat Allah SWT akan berbeda tidurnya. Orang yang tidur biasanya bercanom ya. Nek wong tua ta kebangetan ya. Anggal ajeng sare, ajeng nek bercanom ajeng turu biasanya cok ngrungokna lagu-lagu ya. Kupingnya disumpel. Napa sing jenenge nyumpel Mas? Headset apa jenenge enggak? Ah, lagune dangdut manenggal, dangdutnya Inul Darah Setan. Nah, Inul Darah Setan apa darah sistang ya, buta apa nih? Nah untuk bilang mendalik, kalau banyak ajang sare minimal kita zikrullah
itu luar biasa. Nikmatipun kula panjenengan sare. Begitu saatnya kita akan bangun pun akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang angel. Kemudian dari ayat tadi, siapa itu orang-orang yang mendirikan salat? Ya, aqimis salat wa atuz zakat warka'u ma'rokiin. Orang yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat tatawu dan zakat wajib. Zakat wajib berarti harus memenuhi nisab. Nisab hitungan waktu 1 tahun, nilai minimal 91 gram atau 85 gram emas, itu menurut tafsir Yusuf Qardawi. Dan mereka senantiasa menyediakan bagian rezeki yang Allah titipkan pada mereka untuk jihad fisabilillah, berinfak dan bersedekah. Sebab apa? Mereka yakin man jabil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat kebajikan satu akan mendapatkan balasan dari Allah SWT amsalihah 10 kali lipat fit dunya wal akhirah. Bila ada kayak apa ya? Kayak moto bagi menggembirakan amal soleh, menggembirakan amal soleh. Jadi beramal soleh itu menggembirakan sedekah, menggalakkan sedekah dan sebagainya, menggalakkan infak dan lain sebagainya. Ini wujud orang-orang yang hatinya wajilat qulubuhum, yang hatinya tersentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mila Bapak hormati, kita menghadiri majelis ilmu ini, di samping kita mendengarkan mau'izah, juga berzikir pada Allah SWT. Berzikir ketika kita mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah-tausiah atau zikir-zikir, berarti insya Allah kita sedang berada di jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah. Tentang hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamizu bihil ilma. Siapa orang yang menjalani jalan untuk mencari ilmu atau mengerjakan pekerjaan untuk mencari ilmu, kata Rasulullah, mereka sahalallahu laka bihi tariqan ilal jannah. Mereka sedang berada di jalan yang Allah sediakan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana kula panjenengan saking dalem ajeng tindak teng masjid, pertama bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Betal saking manaipun kepengen salat berjamaah, tur kepengen thalabul ilmi, ditambah malih kepengen silaturahmi. Terus jamaahne pun pikanto, fadilahipun keutamaan pahala, thalabul ilmi nggih pikanto, silaturahmi nggih pikanto. Nah nomor sekawane nggih pikanto napa? Pikanto berkat. Ini kan berkat nih. Berkat ini kan bahasa Indonesia. Nah bahasa Al-Quran, bahasa agama berkah, barokah. Nah tiang boten purun jamaah, boten purun ngaji, ya barokahnya ora oleh, kurole jamaahane tok. Tapi nek kita berusaha menyediakan waktu untuk berjamaah bersama-sama, berzikir, mencari ilmu bersama-sama, insya Allah akan mendapatkan apa yang tidak diperoleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mila Bapak hormati, siapa yang menempuh jalan atau melakukan untuk mencari ilmu, bab talabul ilmi ini kok fardhu, wajib bagi orang ala kulli muslim wal muslimat, muslim dan muslimat. Dan mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Betul kan batas ilmu? Kalau wis tua iki lah, wis meh mati ora usah golek ilmu. Tidak. Mencari ilmu itu mulai dari buayan sampai kepada liang lahat. Sampai sakaratul maut pun kita tetap thalabul ilmi. Tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita mencari ilmu didasarkan dengan iman agar derajat kita diangkat fit dunya wal akhirah, terutama derajat wonten akhirat mangke diangkat Allah SWT, dimuliakan Allah SWT,
dikembalakan kalian para nabi dan rasulipun piyambak. Nah, kula panjenengan umat akhir zaman insyaallah akan dikumpulkan bersama-sama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seneng rasanya Pak nggih. Mangke tang alam khairat kok bisa ketemu karo nabi loh. Bisa bareng-bareng. Siki bayangaken. Kita membayangkan sesuatu yang gaib. Teng alam akhirat batire pada kumpul karo nabi bareng-bareng dewek kok ora ulih kira-kira kayak ngapa rasane. Datang dunia baiklah gambarnya kayak panjangan seneng banget karo Pak Bupati Banjarnegara. Bupati Banjarnegara sih jenenge siapa ya? Orang pati paham anu ora dipilih ya. Seneng karo Pak Bupati kumpulan rasanya kepengen banget baru kok anu protokoler ngapunten nggih Bapak Ibu panjenengan mboten parang panjenengan kondur mawon. Iki mboten jengkel monggo nggih. Mau pengen weruh bupati ora ulih. Baru bupati lho, Pak. Baru bupati. Apalagi nanti di alam akhirat kita akan bertemu Rasulullah di telaganya dikumpulkan oleh Allah SWT orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya betul-betul lunak dan cinta kepada Allah dan Rasulnya akan dipertemukan di akhirat. Itu ghaib tapi pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada hambanya. Ini kalau banyak tetap bisa menjaga iman, istiqomah menjaga iman, mengamalkan iman kita dengan baik dan benar, kemudian istiqomah mengamalkan iman kita sampai akhir hayat, insya Allah akan dipertemukan Allah SWT dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa raosipun nggih. Kula maos nika wonten buku yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah yang judulnya keutamaan Rasulullah. Masya Allah luar biasa. Begitu luar biasa akhlak Rasulullah. Mila laras. Kalau Ibunda Aisyah ditakoni, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ya, akhlaknya Rasulullah ya Al-Qur'an itu. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Kula pendet nggih di antara sekian banyak itu rasa malu. Ternyata Rasulullah niku rasa malune duwe isine luar biasa. Mila Rasulullah matur datang kula panjenengan jelasaken wonten setunggal hadis niki hadis sahih ini yang berkaitan dengan rasa malu. Al-haya'u la yati illa bi khair, kata Rasulullah. Malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Di hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Nah, niku dijelaskan saking sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah itu pemalunya luar biasa, mengalahkan gadis pingitan. Padahal Rasulullah ini wong lanang ya. Seorang laki-laki pemalunya mengalahkan gadis pingitan. Kula sih mboten ngertos ya urung-urung tau weruh gadis pingitan sih kaya ngapa. Nek gadis pingitan ini ora tau metu bukan nggih. Jadi Rasulullah itu rasa malunya itu melebihi gadis pingitan. Kula ya Allah ya Rabbi luar biasa nih akhlaknya Rasulullah. Isine ya. Ini masalah akhlak, belum lagi yang lain. Begitu Rasulullah murah sekali kepada orang-orang. Ketika ada orang-orang Yahudi bertanya, ada orang-orang Nasrani bertanya, beliau tidak memusuhi, tapi dengan menjawab bagaimana Islam itu menjawab dengan indah sehingga terbukalah hati orang-orang Yahudi Nasrani beriman kepada beliau. Artinya Rasulullah itu tidak pernah menunjukkan wajah yang jengkeli. Inilah bentuk keimanan yang benar. Kalau pengen sholat yang benar, insya Allah akan melahirkan zainul wajhi, melahirkan cahaya muka yang bercahaya keimanan. Kenapa? Dari wanurul qalbi, hatinya bercahaya karena keimanannya kepada Allah SWT, termasuk pada kalimat-kalimat thayyibah, zikrullah, utawi ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Jadi wanurul qalbi memunculkan zainul wajhi. Ternyata ini perkara sing angel nih Pak Catur. Dari hati muncul ke muka itu loh.
Biasanya kan nek manungsa kan akeh sing ora pas nggih. Ning atine ora seneng dipaksa mesem ora apik ora. Jajal sih nek ibu-ibu pengen bandingaken senyumnya orang dewasa, nek orang dewasa ora pati anu ya, sing pas ke wong tua lah. Senyumnya kaki-kaki karo nini-nini karo senyumnya bayi-bayi. Ini beda. Beda loh, Pak. Senyumnya bayi di tengah malam pun menyenangkan. Nggih mboten? Anak bayi bengi-bengi tangi hahaha guyu. Ini orang jengkel ora wong tuane. Dia jalan anak kaki-kaki bengi-bengi tangi guyu. Medene bocah ngono nggih. Kenapa? Kalau bayi itu ikhlas betul. Nah, keikhlasan inilah yang harus dilahirkan dalam hati kita. Ini yang dimaksud dengan hati yang bisa merubah karakter seseorang secara totalitas, secara ijmal, secara keseluruhan. Maka keimanan inilah yang bisa menyinari hati kita. Monggo Bapak Ibu, kula nami ngajak datang awak kula piyambak, keimanan kita tidak hanya bil lisan, kita wujudkan juga bil fi'li kita, perbuatan kita, bil jasad kita dengan jasad kita. Inilah yang dinamakan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memperbaiki hati yang keras ini memang perlu proses yang panjang dan rutinitas istiqomah. Nah, mboten hati kita tetap keras. Biasanya orang tua ngomong, "Ke bocah kok atine atos temen ya. Ke wong kok atine kasar temen ya." Yang dimaksud itu hati nuraninya, kolbunya. Nah, bagaimana ada orang mengatakan, "Kayak luar biasa loh, wong atine lembut banget, halus banget, santun banget." Itu hati. Maka ketika hati ditaburi dengan nilai-nilai Al-Qur'ani, ditaburi dengan akhlakul karimah Rasulullah SAW, insya Allah hati kita akan melahirkan masyarakat yang marhamah fid dunya wal akhirah. Kesimpulannya mohon Bapak Ibu hormati, dari Quran surat Al-Anfal ayat kedua tadi Allah menjelaskan ciri orang yang beriman itu salah satu diantaranya mempunyai hati yang bersih dan punya kontak selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontaknya apa? Kontaknya itu gemetar, segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tawar menawar ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan atau melarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang diperintahkan oleh Rasul mereka sami'na wa ata'na, mendengar dan melaksanakan. Mugi-mugi kula panjenengan saged mengaten. Mengaten nggih Bapak Ibu nggih, monggo mangke dikaji malih wonten Quran surah Al-Anfal ayat kedua, surat ke-8 ayat kedua juz ke-9. Monggo nek panjenengan kagungan tafsir Al-Maraqi dipatos nggih, ternyata jelaskan. Tafsir Ibnu Katsir nggih sami dijelaskan secara rinci satu persatu ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Anfal tadi, sehingga kita akan mendapatkan tingkatan derajat fid dunya wal akhirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan Bapak hormati, mugi-mugi bisa membuka hati kita dan bisa kita laksanakan sehingga kita menjadi hamba Allah yang disayangi fid dunya wal akhirah. Maka mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.